Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Warden Indriani. Pada video kali ini saya akan melakukan analisis fundamental saham CPIN, di mana saham CPIN ini merupakan kode saham dari PT Charon Pokpan Indonesia Tbk. Presentasi ini guna untuk memenuhi tugas mata kuliah analisis investasi dan pasar modal. Oke, bisa saya mulai saja pembahasannya. Oke, yang pertama saya akan awali dengan data rasio perusahaan antar subsektor poultry dan fair information bahwa emiten yang saya perbandingkan ini berada di sektor poultry atau perungkasan. Di sini ada 3 emiten, yaitu CPIN, JPFA, dan Main, yang mana mereka ini merupakan pemain besar yang ada di sektor poultry. CPIN sendiri seperti yang saya singgung di awal, yaitu merupakan kode saham dari PT Charon Pokpan Indonesia, lalu JPFA ada dari PT Java Confit Indonesia, dan Main merupakan kode saham dari PT Malindo Feedmill. Seperti yang teman-teman lihat, di sini ada 5 indikator, merupakan jenis rasio keuangan. Yang pertama kita lihat dari ROE, atau Return on Equity. Semakin besar nilai ROE itu menandakan perusahaan baik dan berkembang, karena menandakan seberapa besar perusahaan dalam menciptakan laba bersih perusahaan. Seperti yang teman-teman lihat, di sini CPIN ada 13,81%, lalu JPFA 29,68%, dan Main ada di angka 17,12%. Tentu berdasarkan hal ini, JPFA unggul, yaitu 29,68% lebih besar dibandingkan kompetitornya. Lalu, kedua ada DER. Apa itu DER? Yaitu Debt Equity Ratio. Secara gamblang dapat kita katakan bahwa DER itu merupakan rasio yang menggambarkan seberapa besar utang perusahaan. Di sini CPIN ada di angka 41,80%, lalu JPFA 176,22%, cukup besar, lalu Main ada di angka 140,78%. Semakin kecil utang perusahaan menandakan perusahaan itu baik. Namun hal ini juga tidak dapat kita generalisasi bahwa perusahaan dengan utang yang besar itu buruk, karena tergantung dengan apa tujuan pemanfaatan dari utang tersebut. Lalu kita selanjutnya bisa dibandingkan yaitu PER, di mana PER itu Price Earning Ratio. Di sini CPIN 36,12 kali, JPFA 6,93 kali, dan Main 5,51 kali. Berdasarkan hal ini, menandakan bahwa semakin murah PER, semakin kecil nilai PER berarti semakin murah semakin murah saham tersebut. Jadi di sini JPFA menduduki nilai lebih baik dibandingkan kompetitornya, yaitu dibandingkan CPIN dan Main, karena nilai PER-nya itu lebih kecil. Lalu ada PBVR atau Price to Book Value Ratio. Seperti yang teman-teman lihat bahwa CPIN ini nilai PBV-nya 4,99 kali, JPFA 2,06, dan Main 0,94%. Dari nilai ini pun kita bisa menyimpulkan bahwa saham JPFA lebih unggul karena nilai PBV-nya lebih kecil. Dan tentu ini menandakan sahamnya lebih murah. Lalu ada DY itu ada dividend yield. Di sini CPIN membandingkan dividen itu sebesar 1,21%, dan JPFA ada di 1,97%, sedangkan Main tidak ada atau tidak membandingkan dividen. Berdasarkan perbandingan ini, saya memberikan nilai terhadap ketiga emiten ini, yaitu di mana ROE yang unggul yaitu JPFA dengan poin 1, lalu disusul oleh Main, dan ketiga oleh CPIN. Lalu DER-nya
Dan jumlah semua dari DER, PER, PBVR, dan dividen yield, jumlah semuanya seperti yang teman-teman lihat bahwa CPIN ada di angka 12, JPFA 9, dan MAIN 6. Semakin kecil tentu semakin baik, namun kita lihat lagi bahwa MAIN ini tidak menawarkan dividen. Jadi saya akan eliminasi dari saham yang akan saya analisis. Lalu kita akan fokus ke CPIN atau JPFA. Di sini JPFA kalau kita lihat lebih unggul, yaitu akan angkanya 9. Namun pada pembahasan kali ini saya akan menganalisis saham CPIN. Karena ada beberapa indikator lain yang juga menandakan CPIN lebih baik, apalagi jika kita lihat dari utang perusahaan itu, JPFA itu sangat besar. Tentu kita sebagai investor, apalagi investor pemula, kita akan wanti-wanti dengan perusahaan yang nilai utangnya itu lebih besar. Jadi kali ini saya akan menganalisis saham CPIN. Seperti yang sudah saya katakan di awal, bahwa CPIN ini merupakan kode saham dari PT Charon Pokpan Indonesia, di mana dalam kegiatan usahanya ada beberapa kegiatan usaha yang dilakukan, yaitu diantaranya ada pakan ternak, peternakan DOC, peternakan broiler, dan lain-lain. Di sini persentase lebih besar itu adalah pakan ternak. Ini saya ulas sedikit tentang kompetitornya, yaitu PT Java Complete Indonesia, yang juga terbagi atas beberapa bidang usahanya, yaitu ada di pakan ternak, peternakan dan pengolahan, perbibitan ayam, dan juga lain-lainnya, yang mana persentase lebih besar juga ada di pakan ternak. Lalu PT Malindo Feed Mill juga terbahas beberapa bidang usaha, yaitu ada pakan ternak, peternakan DOC, peternakan broiler, dan lain-lain. Lagi-lagi pakan ternak menduduki persentase lebih besar. Oke, sekarang saya masuk ke profil perusahaan, yaitu dari PT Charon Pokpan Indonesia sendiri, di mana dia berkantor pusat di Jalan Ancol nomor 8, Kelurahan Ancol, Kecamatan Pademangan, Jakarta Utara, DKI Jakarta, Indonesia. Dan perusahaan ini didirikan pada tahun 1972. Seperti yang saya singgung di awal, yaitu bergerak di sektor industri dasar, khususnya pakan ternak atau poultry. Perusahaan mulai menerbitkan sahamnya atau go public, yaitu pada tahun 1991. Untuk kepemilikan saham ini ada di Charon Pokpan Indonesia Group sebesar 55,53%, dan sisanya publik, yaitu 44,47%. Jadi pemegang sahamnya lebih besar, yaitu dari PT Charon Pokpan Indonesia Group. Alasan memilih saham atau sektor perusahaan tersebut, di antaranya ada beberapa poin di sini, yaitu PT Charon Pokpan Indonesia Tbk ini merupakan pionir di industri ini dengan produknya cukup familiar, yakni brand Fiesta dan Cem. Kedua, saham CPIN ini merupakan emiten saham terbesar di sektor poultry. Dan ketiga, saham CPIN terdaftar sebagai saham blue chip syariah yang pertama dibandingkan dengan perusahaan sejenis di industrinya. Lalu keempat, saham CPIN ini juga masuk dalam daftar indeks LQ45, yakni sebagai saham kategori yang liquid. Saya akan ulas sedikit tentang apa itu bisnis poultry. Bisnis poultry itu adalah usaha membudidayakan unggas seperti ayam, kalkun, bebek, dan angsa dengan tujuan untuk mendapatkan daging dan telur. Sumbernya dari Wikipedia, dan beberapa segmen bisnis dijalankan, yaitu ada pakan ternak, peternakan DOC, peternakan ayam pedaging, dan pengolahan makanan. Ada beberapa sentimen yang bisa mempengaruhi saham poultry ini. Yang pertama, dari supply dan demand ayam broiler dan DOC, yang mana ini berhubungan dengan harga ayam di pasar. Lalu kedua adalah nilai kurs mata uang rupiah terhadap dolar, berhubungan dengan biaya bahan baku dari pakan ternak. Dan khususnya juga di PT Charon Pokpan ini, mereka masih menggunakan bahan baku dengan persentase lebih besar, yaitu impor, sehingga nilai kurs mata uang rupiah ini sangat
berpengaruh juga terhadap kinerja perusahaan. Visi misi perusahaannya yaitu menyediakan pangan bagi dunia yang berkembang, memproduksi dan menjual pakan anak ayam usia sehari dan makanan olahan yang memiliki kualitas tinggi dan berinovasi. Ini merupakan visi misi dari perusahaan PT Caron Pokpan Indonesia. Segmen usahanya seperti yang sudah singgung di awal juga yaitu ada pakan ternak, DOC, dan lain-lain dan makanan olahan yang tadi di awal kalau teman-teman lihat di diagramnya itu ada dan lain-lainnya itu tergolong di makanan olahan. Di sini ada pakan ternak, terdiri dari pakan ternak ayam pedaging, ayam petelur, dan pakan ternak lainnya. Lalu ada DOC, day old chick, yang mana itu merupakan anak ayam usia sehari. Perusahaan dalam kegiatan usahanya menyediakan beberapa tipe DOC yang terdiri dari broiler DOC, petelur DOC, dan DOC lain. Berikutnya adalah makanan olahan, di mana makanan olahan ini memberikan kontribusi terbesar ketiga terhadap penjualan perusahaan. Di mana perusahaan dalam menjual makanan olahan itu menggunakan atau mempunyai 4 merek yang cukup familiar yang telah kita kenal, yaitu diantaranya ada Golden Fiesta, Champ, dan OK. Teman-teman bisa lihat juga ini ada produk-produknya di slide. Nah, ini track record perusahaan, di mana 10 tahun terakhir PT Caron Pokpan ini rutin membagikan dividen. 24 Februari 2021, PT Caron Pokpan ini tembus pasar ekspor Qatar. Dan 5 Agustus 2020, PT Caron Pokpan Indonesia ini bagikan dividen sebesar 1,32 triliun. 25 Agustus 2020, walaupun di tengah pandemi, PT Caron Pokpan tetap ekspansif. 9 Juni 2020, segmen pakan turun, namun laba PT Caron Pokpan Indonesia TBK malah naik 13%. Karena hal ini juga selaras dengan permintaan atau demand dari beberapa segmen bidang usaha dari perusahaan. Lalu 1 April 2019, laba Caron Pokpan ini melesat 82%. 31 Januari 2019, PT Caron Pokpan Indonesia ini menjalin kerjasama dengan True Money. Dan 20 April 2018, PT Caron Pokpan ekspor 12 kontainer produk olahan unggas ke 13 negara. Ini beberapa track record perusahaan dari yang terbaru sampai berapa tahun terakhir. Lalu ini jajaran direktur dan komisaris beserta pemegang saham. Ini adalah struktur organisasinya. Lebih jelasnya ada di sini. Di sini ada dewan komisaris. Ada Pak Hadi Gunawan Jo sebagai presiden komisaris, Rusmin Riyadi wakil presiden komisaris, Suparman sebagai komisaris independen. Lalu ada dewan direksi. Ini juga adalah dewan direksi berikutnya. Teman-teman, seperti yang saya lihat bahwa tidak ada kasus hukum terhadap komisaris dari PT Caron Pokpan ini, tidak pernah terjerat kasus hukum. Saya sudah coba search di Google, jadi ini menandakan juga orang-orang atau pihak manajemen dari PT Caron Pokpan ini cukup baik karena tidak pernah terjerat kasus hukum. Lalu ada struktur kepemilikan, di mana berdasarkan hal ini bisa kita lihat bahwa PT Caron Pokpan Group itu memegang saham sebesar 55,53% dan sisanya publik itu kurang dari 5%, yaitu ada di nilai 44,47%. Berdasarkan hal ini bisa kita mengambil kesimpulan bahwa
menunjukkan perusahaan pada Pokpan ini baik karena saham pengendalinya dimiliki oleh PT Pokpan Group dan publik itu persentasenya lebih kecil dibandingkan dengan pemegang saham mayoritas yaitu dari PT Pokpan Indonesia Group. Penghargaan yang dapat perusahaan sejauh ini saya cari searching di Google belum ditemukan. Saya coba lihat di annual report perusahaannya juga dengan keyword penghargaan atau reward juga saya nggak temukan di annual reportnya. Lalu ini ada beberapa program CSR. Ini sumbernya dari annual report terakhir yaitu tahun 2019 dari laman resmi dari perusahaan. Di sini ada di lingkungan hidup, di mana dalam pengelolaan lingkungan hidup perseroan telah mengikuti standar proper, antara lain pengujian limbah cair dilakukan setiap bulan dan pengolahan limbah bahan berbahaya dan beracun dilakukan oleh pihak ketiga yang kompeten. Lalu pengelolaan lingkungan hidup perseroan juga telah mengikuti standar proper, yaitu pengujian limbah cair dilakukan setiap bulan. Lalu berikutnya ada program Corporate Social Responsibility dari perusahaan, yaitu pertama di bidang lingkungan hidup, perusahaan ini telah mengikuti standar proper, di mana perusahaan itu telah melakukan pengujian limbah cair yang dilakukan setiap bulan dan pengelolaan limbah bahan berbahaya atau beracun yang dilakukan oleh pihak ketiga yang kompeten. Juga beberapa fase produksi perseroan sesuai kebutuhannya telah memenuhi fasilitas instalasi pengelolaan limbah cair dan tempat penyimpanan sementara atau limbah bahan berbahaya dan beracun. Lalu praktek kerja ketenagakerjaan, kesehatan, dan keselamatan kerja. Perusahaan juga telah memberikan kesempatan yang sama bagi semua orang tanpa memperhatikan gender, suku, agama, ras dalam program rekrutmen karyawan. Dan juga pertimbangan didasarkan murni pada kemampuan dan profesionalitas dari calon karyawan. Di setiap fase produksi, perseroan juga telah menentukan standar prosedur operasional yang harus dipatuhi oleh setiap karyawan. Selain itu juga perseroan juga memasang rambu-rambu untuk mengingatkan karyawan agar selalu mematuhi aturan yang ada, sehingga tingkat kecelakaan kerja yang dialami sangat minimal. Perseroan atau perusahaan dalam hal ini adalah PT Charon Pokpan juga memberikan tunjangan kesehatan berdasarkan level manajemen dengan mendaftarkan seluruh karyawannya pada asuransi kesehatan atau BPJS Kesehatan. Lalu perseroan juga melakukan pelatihan dan pengembangan yang berkesinambungan setiap tahun untuk meningkatkan kinerja para karyawan, seperti pelatihan manajerial, pelatihan teknis baik di dalam kantor maupun di luar kantor. Lalu perseroan juga memiliki modul keluh kesah sebagai sarana karyawan untuk melakukan pengaduan masalah ketenagakerjaan. Lalu di bidang pengembangan sosial dan kemasyarakatan, di mana terbagi di bidang pendidikan, itu pertama perusahaan itu ada program anak asuh yang diberikan kepada anak-anak yang berada di sekitar fasilitas produksi perseroan dan entitas anaknya dengan jenjang pendidikan dari sekolah dasar hingga universitas. Lalu kedua ada di program bedah PAUD yang telah dilakukan terhadap lebih dari 1.100 PAUD di seluruh Indonesia. 3. Program beasiswa terhadap lebih dari 300 mahasiswa kurang mampu yang tersebar di beberapa universitas di Indonesia. Lalu pengembangan sosial dan kemasyarakatannya juga lanjutannya di bidang pendidikan, yaitu dalam rangka meningkatkan daya saing industri peternakan ayam, perseroan ini mengembangkan kandang ayam closed house kepada beberapa universitas di Indonesia. Lalu juga kelima, program beasiswa terhadap lebih dari 300 mahasiswa kurang mampu yang tersebar di beberapa universitas di Indonesia. Dan keenam, program bakti guru yang diberikan kepada lebih dari 1.000 guru sekolah dasar dan sekolah menengah pertama dengan memberikan pelatihan pembinaan karakter guru. Ini beberapa program CSR dari perusahaan di bidang pengembangan sosial dan kemasyarakatan beserta foto. Kalau tadi kan semua itu saya dapatkan dari annual report perusahaan, namun ini saya googling. Ini ada berapa. Berikut ini PT Charon Pokpan Indonesia menyerahkan bantuan 10.000 telur setiap minggu untuk dapur umum di Sidoarjo.
Kalau tadi sebelumnya ini, Peta Pokpan melakukan kerjasama di Universitas HKBP Nomensen Medan dengan melaksanakan penandatanganan MOU bersama sekaligus penandatanganan MOA dengan Fakultas Peternakan Universitas HKBP Nomensen Medan. Lalu ini pada Caron Pokpan Indonesia melalui Caron Pokpan Foundation Indonesia memberikan bantuan makanan siap saji Fiesta Ready Meal ke petugas kesehatan di Rumah Sakit Unhas. Ini merupakan program CSR perusahaan di mana perusahaan ini memberikan telur kepada warga Blok 3 Mulia, Desa Astana Mukti. Berikut juga salah satu program CSR perusahaan di mana perusahaan itu mengadakan berbagai kegiatan sosial kemasyarakatan seperti pengasapan nyamuk demam berdarah, kitaran massal donor darah, dan lain-lain. Berikut program CSR Bakti pada Guru yang dilaksanakan oleh PT Caron Pokpan Indonesia. Lalu juga ada di tanggung jawab produk, di mana bisa teman-teman lihat bahwa Pasuruan ini memberikan pinjaman dana untuk pengembangan dan modernisasi kandang ayam milik peternak dengan jangka waktu pinjaman selama 5 tahun. Lalu Pasuruan juga memiliki tim technical service yang bertugas memberikan pelayanan penajuan kepada konsumen dalam hal peternak. Dalam hal ini peternak. Lalu berikutnya, untuk produk daging ayam olahan, Pasuruan juga menyediakan layanan konsumen dengan nomor telepon 1500939 yang bisa juga diakses melalui laman Perseroan. Dan juga perusahaan ini menerima keluhan langsung mengenai produk dan pelayanan pengajual, di mana ketika data konsumen yang menyampaikan keluhan tersebut diterima, dalam 1x24 jam, petugas dan tim pemasaran akan mengunjungi konsumen tersebut. Dan petugas akan memberikan penjelasan, meminta maaf atas ketidaknyamanan tersebut, dan memberikan produk pengganti. Produk yang dikeluhkan oleh konsumen tersebut akan dimusnahkan dan selanjutnya menyampaikan laporan tersebut kepada tim quality control agar tidak melakukan kesalahan yang sama. Lalu berikutnya juga, Perseroan melakukan program factory visit untuk memperkenalkan produk-produk daging ayam olahan dengan mengundang berbagai komunitas yang ada di masyarakat seperti komunitas sekolah, komunitas manula, dan komunitas ibu-ibu. Nah, ini beberapa berita terkini tentang perusahaan, di mana PT Caron Pokpan Indonesia ini membukukan laba sebesar 3,8 triliun pada tahun 2020. Lalu laba Caron Pokpan Indonesia naik 3,38% sepanjang 2020. Pemulihan harga DOC dan broiler diperkirakan akan membuat kinerja Cipin positif atau perusahaan positif dalam menghasilkan laba tentunya karena tingginya demand DOC dan ayam broiler. Lalu Caron Pokpan ini memperluas ekspor hingga ke Timur Tengah dan perusahaan juga ekspor perdana ke Qatar, yang mana juga sudah disinggung di awal tadi di track record perusahaan. Nah, berikut penyajian laporan dari income statement. Berikut income statement dari Seperti Bisnis. Di sini kita fokus pada revenue atau pendapatan perusahaan. Kalau kita lihat di sini, pendapatan perusahaan ini tahun demi tahun, beberapa tahun terakhir semakin naik, dan ini menunjukkan kinerja yang baik dari perusahaan. Ini perusahaan cukup berkembang karena pendapatannya cenderung meningkat dari beberapa tahun terakhir hingga tahun 2020 untuk data terakhirnya. Lalu berikutnya ada dari neraca, di mana sini kita fokus ke aset perusahaan. Di sini menunjukkan kinerja yang baik ya, karena semakin
tahun atau beberapa tahun belakangan terakhir juga menunjukkan asetnya semakin berkembang. Dan kalau kita lihat juga utang perusahaan ini semakin menurun dan ini tentu menunjukkan kinerja yang baik bagi perusahaan. Oke, kita kesimpulan yaitu tentang profil perusahaan beserta kinerja saham, di mana berdasarkan analisis fundamental yang ada, jika kita lihat dari jumlah aset dan utang perusahaan, saham CPIN ini patut dijadikan pertimbangan oleh calon investor yang memang berniat berinvestasi untuk atau menanamkan modalnya ke salah satu emiten yang ada di sektor poultry. Namun, bagi investor yang mencari capital gain dari perusahaan dari penjualan saham maupun dividen untuk menjatuhkan pilihan pada saham CPIN, menurut saya bukan hal yang tepat sebab CPIN ini hanya menawarkan dividen sebesar 1,21%, di mana kalau kita bandingkan nilai ini lebih kecil dibandingkan dengan kompetitornya yakni dari kode saham JPFA sebesar 1,97%. Demikian pembahasan analisis fundamental saham CPIN dari perusahaan PT Charon Popan Indonesia Tbk. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.